Ikan sepat, ikan gabus, ya makin cepat, makin bagus. Ini nggak gemuk, nggak kurus, stabil tetap. Insya Allah orang yang istiqomah. Amin. Amin. Jadi yang syukur baik, yang sabar baik, yang istiqomah baik, yang salah yang nggak mau beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alumni Ramadan yang sukses. Saya ingin mengingatkan kembali, saum, apa artinya saum? Puasa. Iya, artinya apa saum? Saum itu Menahan artinya diri. menahan diri dari hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saum. Makanya daging, sate, gulai, tongseng, ya nasi uduk, lontong dan lain sebagainya halal, tetapi ketika kita jalankan Ramadan itu menjadi tidak boleh, dilarang. Kita harus nahan diri. Ya. Saum artinya menahan dari hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Ramadan artinya apa? Kalau Ramadan artinya apa? Sampai nggak tahu, nanti saya kasih tahu deh. Apa artinya Ramadan? Suci. Suci. Jawabannya bukan jadi maksud. Anda boleh mencoba lagi. Apa artinya Ramadan? Ya Allah. Bulan puasa. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai saya bilang begitu. Ya. Salam ya, ini datang juga ya. Jadi kalau saum artinya menahan diri dari hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Ramadan artinya membakar. Membakar. Dibakar nih semua nih penyakit-penyakit hati, mulai dari al-kusulu fil ibadah, malas dalam ibadah, marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, termasuk penyakit kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedenggut, sambilik, gariang, ecengera. Dibakar ini. Makanya habis Ramadan itu seolah-olah dia bayi yang baru lahir. Seolah-olah. Artinya apa? Penuh dengan kesucian, penuh dengan kebaikan. Lah kalau kita habis Ramadan, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Habis Ramadan tidak berubah menjadi lebih baik. Naudzubillah min dzalik. Sungguh rugilah, bahkan celakalah. Sungguh rugilah, celakalah. Paling tidak orang ini telah dikuasai oleh setan. Siapa? Yang setelah Ramadan ternyata dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ramadan, tetapi setelah Ramadan Allah tidak mengampuni dosanya. Setelah Ramadan dia tidak berubah menjadi lebih baik. Bahkan untuk bilang dalik, setelah Ramadan kebiasaan-kebiasaan buruknya terulang lagi. Kita takut, khawatirnya terkena seperti kata Nabi apa? Rubba shaimin laisa lahu min siyami illa wal atas. Berapa banyak orang menjalankan saum Ramadan, dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari Ramadan itu, melainkan hanya lapar dan haus. Padahal kita menginginkan man shoma Ramadan dan iman dan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia melakukan saum Ramadan dengan landasan iman yang benar, mengharapkan rahmat cinta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah, ya dengan landasan iman yang benar, ilmu yang benar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Kita ingat kembali, kalau bicara habis Ramadan kita harus ingat kembali memang Al-Baqarah 183 sampai 185 itu kan target ghayatus syam, target kita menjalankan saum Ramadan ada 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. La'alakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. La'alahum yarsyudun, agar selalu di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ingat tuh. Makanya bulan Syawal, ya, ini masih bulan Syawal ya. Coba aku natanya Syawalnya ini tanggal berapa? Halo, Syawalnya tanggal berapa ini? Ini Juninya tanggal berapa? 13. Cepet banget ya. 20-an deh.
bagus. Dan nanti lihat kalender dah. Kalau saya jawab nanti nggak jadi lihat malahan dah. Nah, macam mana nih? Baik ya. Jadi bulan Syawal bukan bulan kemenangan. Ini ungkapan kekeliruan. Dengan mengatakan bulan Syawal, bulan ini adalah bulan Syawal, bulan kemenangan kita. Maaf, akhirnya kita lengah malah. Rasa sudah menang, akhirnya malah habis itu ya wajar lah kalau kita sekarang ini nggak baik. Kemarin sudah 1 bulan baik kok. Saya tanya mengenai itu. Makanya bulan Syawal bukan bulan kemenangan. Tapi bulan Syawal yang benar adalah bulan peningkatan dan pembuktian. Peningkatan dan pembuktian akan keimanan, ketakwaan, ibadah kita, kesabaran kita, syukur kita. Bisanya kita memanage waktu, mengatur waktu atau tidak. Kita, kenapa? Karena di bulan Ramadan kita sangat teratur. Ya. Maaf, aku nak tanya, siapa yang di bulan Ramadan ini, kemarin ini, yang nggak sempat khatam Quran? Ada? Banyak. Sungguh? Nah, macam mana? Kita sudah dilatih dengan taraweh. Karena tahajud itu akan ringan. Mestinya setelah Ramadan di bulan Syawal ini mestinya tahajud akan menjadi ringan. Baca Al-Quran, wong kita punya target kok. Minimal 1 kali kan kita khatam. Maka mestinya setelah Ramadan ini tambah ringan kita melakukannya. Sholat duha kita sempat. Apalagi masa-masa corona ini kan banyak kita di rumahnya. Makanya kita cerdas tidak dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Rugi kalau tidak kita. Ya. Itulah saya kenapa angkat tema ini biar agar kita betul-betul kembali lagi sadar, oh ternyata ya hidup ini memang perjuangannya cukup panjang. Makanya Allah nyatakan apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Sampai datangnya ajal kematian. Baik, alumni Ramadan yang sukses itu siapa? Yang pertama, tanda-tandanya dia digolongkan sebagai hamba Allah. Ya, tergolong alumni Ramadan yang sukses. Yang pertama adalah orang yang setelah Ramadan ini tambah kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada akhirat, dan kepada Ahlul Bait dan sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama ya. Jadi setelah Ramadan tambah kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada akhirat, dan kepada Ahlul Bait dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang jelas-jelas telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maksudnya cinta kepada Allah apa? Ya semakin dekat kepada Allah, semakin yakin yang memberikan keselamatan, kebahagiaan adalah Allah. Semakin yakin Ar-Razzaq yang kasih rezeki adalah Allah. Semakin yakin yang memberikan kesembuhan, kesehatan, keselamatan adalah Allah. Semakin yakin tidak ada yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin ya. Kemarin di bulan Ramadan doanya khusyuk enggak? Semangat enggak berdoa? Sekarang sama enggak khusyuknya? Sudah mulai pudar, berarti ada masalah. Ibu bapak termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran atau mindahin Quran? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa? Oke lah kita tidak mengambil one day one juice. Mungkin terlalu. Tapi tanamkan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Yang ingin saya katakan, kalau dalam 1 hari kita tidak membaca Al-Quran, kok tidak ada rasa sakit, wa idza maritu fa wa yasfin. Kalau aku sakit, ya Allah yang menyembuhkan. Kemudian yakin, ud'uni astajib lakum. Minta Allah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Jadi tambah kecintaan kita kepada Allah itu kaitannya dengan tauhid keimanan kita. Makanya heran saya, kalau habis Ramadan kok malah nggak semangat duhanya, nggak semangat tahajudnya, nggak semangat baca Qur'annya. Ya.
Nggak semangat ngajinya untuk apa? Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat, kita semangat mati, nggak semangat mati. Betul? Betul. Mending semangat, matinya dalam kebaikan, semangat dalam keimanan, ketaatan, matinya dalam kebaikan juga. Ya. Baik ya, ini yang pertama, tambah kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah, ya, kecintaannya kepada Al-Quran. Ya, makanya kita mentadaburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Kemudian kecintaan kita kepada akhirat. Jadi kecintaan kita kepada akhirat ini memang harus betul-betul kita miliki dengan baik. Ya, contohnya begini. Dunia, apa sih artinya dunia? Apa artinya dunia? Halo? Apa artinya dunia? Dunia itu artinya dekat. Dunia itu artinya sementara. Dunia itu tidak lama. Bahkan Nabi menggambarkan gambaran dunia itu satu, seperti kita seorang musafir yang dalam perjalanan kemudian berteduh. Kemudian setelah lelahnya hilang, dia jalan lagi. Itu menggambarkan dunia itu tidak lama dan pasti ditinggalkan. Terus penggambaran lagi, dunia itu kesenangannya dan dunia itu ketika telunjuk ini dimasukkan ke lautan, ya, kemudian diangkat, setetesnya itu adalah dunia, sedangkan akhirat itu adalah yang lain. Makanya kalau kita punya masalah, ya, dirundung masalah, itu gambarannya pertolongan rahmat Allah itu kalau hanya digambarkan sederhana seperti kita naik perahu atau naik kapal. Pernah naik kapal, Ibu? Nah, Ya. Nah, jelas lah kalau yang Sulawesi. Kalimantan mesti. Ya, coba bayangkan, jangankan laut yang besar, laut yang artinya kanlah laut yang kecilnya Sumatera atau Jawa. Itu saja ketika di tengah-tengah laut aja sudah kelihatan luas sekali kan? Ya coba. Itu gambarannya kalau kita punya masalah apapun, ya. Itu gambarannya kita di atas perahu tadi itu, di atas kapal tadi itu. Kapal ini besar sekalipun, yang ferry itu bisa buat angkat sampai ribuan orang, tapi dia tetap kecil jika dibandingkan lautan tadi itu. Artinya apa? Permasalahan-permasalahan kalau ada pada diri kita, itu pertolongan Allah, rahmat Allah itu gambarnya seluas lautan tadi. Makanya dia nggak terlalu masalah. Ternyata apa? Yang membuat masalah diri kita sendiri. Ya, yang membuat masalah diri kita sendiri. Udah deh, nggak usah maksa-maksain kalau memang nggak bisa. Ini saya contohkan. Beberapa waktu yang lalu datang ke tempat saya, Ustadz, tolong saya Ustadz. Kalau enggak, Ustadz bisa bantu beli rumah saya, Ustadz. Apa itu? Kenapa, Pak? Ya, saya sekarang baru insaf, baru sadar. Punya utang 88 juta ke bank. Bank apa namanya saya kata. Pokoknya ke bank. 88 juta itu pun dapatnya hanya 84 juta. Yang 4 juta rasanya untuk apa? Administrasi apalah itu. Dia terima hanya 84 juta. Ngangsur 1 tahun dia lancar, 10 bulan dia lancar. Terus tahun kedua dia nggak ngangsur. Ya. Prinsipnya kemudian mundur sekitar 15 bulan lah kalau nggak salah. Apa yang terjadi? Dari 84 juta tadi itu ternyata bunganya itu 44 juta. Tolong Ustadz, bantu Ustadz, kalau nggak belilah rumah saya. Karena rumah saya kalau nggak saya tutup ini, ya akan disita. Kalau nggak dihargai semuanya bank. Saya selama ini baru ngerti ya riba, tapi hitung-hitungannya saya nggak tahu. Artinya sampai sekejam itu coba. Utang 80, ya anggaplah 88 juta gitu ya. Tapi dalam 1 tahun setengah kita taikkan lah gitu. Ya, bunganya udah setengah ya. 44 juta. 50% nih. Setengah persis ya. Iya. Kan ngeri.
Alasannya apa? Ngerenovasi rumah. Apakah ngerenovasi rumah dengan renovasi rumah itu tambah ketakwaannya? Makanya betul Bu, ibu-ibu yang sudah sepuh, kalau udah sepuh udah usah terlalu mikir beli tanah banyak untuk apa. Tapi dimaksimalkan ini. Saya punya kata-kata yang indah ini jadi renungan apa? Yuk beramal cerdas di usia terbatas. Beramal cerdas di waktu terbatas. Waktu kita itu hanya terbatas. Maksimalkan. Kalau rumah nggak perlu ningkat, nggak usah ningkat. Tapi kalau tempat saya harus ningkat. Kalau nggak ningkat, habis. Nggak, artinya nggak usah maksa-maksakan. Itulah konsepnya zuhud. Ya, mensyukuri karunia yang Allah berikan. Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah, yang penting nggak tiap hari. Sebab kalau tiap hari bisa mengakibatkan darah tinggi kan? Iya kan? Iya. Ini lagi. Jadi kita harus pacu nih. Kecintaan kita kepada Allah harus semakin yakin. Yang kita sering yakin satu, apa? Ketika ada yang meninggal pasti langsung terucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kita akan kembali kepada Allah. Orang mati itu yang menyertai tiga kan? Hartanya, keluarganya, dan amal ibadahnya. Harta keluarga akan kembali. Anak akan nangis. Oh ya Allah, mama. Habis itu udah. Habis itu 3-4 hari kemudian dia ketawa-ketawa lagi. Namanya dikenang mungkin 1 pekan, 1 bulan. Habis itu 1 tahun udah orang juga melupakan diri. Sementara dia di alam kubur itu tadi, kalau dia tidak membawa pelita kebaikan, apa yang terjadi? Gebuknya dipantungin sama malaikat. Maka gambarannya ya, kalau laki-laki yang soleh itu meninggal, laki-laki soleh meninggal nih, begitu dimakamkan, maka setelah dimakamkan dia akan didatangi oleh laki-laki juga. Laki-laki soleh tadi didatangi dengan laki-laki yang wajahnya berseri, bersinar, harum wangi, semerbak, menyenangkan. Dengan senyumannya dia akan mengatakan, kamu siapa kok kamu baik banget, wajahmu berseri-seri, kamu menyenangkan, ya, harum wangi, masya Allah, saya senang sekali dengan kamu. Kamu siapa? Aku akan menemanimu sampai datangnya hari ke akhirat, hari kiamat nanti, kebangkitan nanti. Iya, aku senang sekali. Tapi kamu ini siapa? Aku adalah amal-amal kebaikan. Sholatnya baik, puasanya baik, zikirnya baik, sedekahnya baik, sama orang tua baik, sama mertua baik, sama anak mertua juga sayang, sama anak-anak baik, sama tetangga kiri kanan baik. Kenapa? Kamu nggak dikatakan beriman kalau kamu kenyang, tetangga kamu lapar. Ya. Kamu belum dikatakan iman kamu sempurna kalau kecuali kamu apa? Juga mau memberikan apa yang kamu sukai untuk temanmu. Ya. Dengan contohnya makanan, kita udah nggak suka baru kasih orang. Nasi itu kalau bisa ya terbaik. Makanya Imam Ahmad yang mengatakan tentang Imam Ahmad, masya Allah, sebelum duhur tetangganya memberi apa? Sebelum duhur tetangganya memberi mangga. Tapi sebelum asar Imam Ahmad mengembalikan dengan anggur, apel, dan kurma. Yadul ulya khairu min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di